wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Syifa Nurrahma dengan NPM 21130240032 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Adik-adik semua, apa kabar nih? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dirasa cuaca hari ini panas banget ya. Coba deh kalian bayangin di siang-siang terik begini, keringetan, haus. Enaknya minum yang dingin-dingin gak sih? Kayaknya minum es campur yang ada nata de coco-nya enak nih. Duh, jadi ngiler. By the way, tahukah kalian nata de coco itu merupakan hasil bioteknologi dari bakteri loh. Ih, kok ngeri ya? Gak cuma nata de coco loh, ada tempe, kecap, tanaman hidroponik, obat-obatan lain yang merupakan hasil dari bioteknologi. Tapi jangan panik dulu ya. Kalian tahu nggak sih apa itu bioteknologi? Jadi mari kita bahas di video kakak berikut ini. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian bioteknologi. Pengertian bioteknologi itu merupakan pemanfaatan makhluk hidup secara utuh atau bagian-bagiannya untuk menghasilkan atau memodifikasi produk yang bermanfaat melalui cara, prinsip, dan teknologi tertentu. Nah, maksudnya gimana tuh? Jadi, dalam keadaan utuh itu artinya makhluk hidupnya langsung digunakan secara utuh untuk menghasilkan produk bioteknologi tersebut. Misalnya, kalau mau buat nata de coco, kita langsung menggunakan bakteri Acetobacter psilynum secara utuh. Kemudian contoh lainnya yaitu pada pembuatan tempe, yaitu kacang kedelai langsung ditambahkan jamur Rhizopus oryzae dan lain-lain. Nah, terus kalau cuma dimanfaatin bagian-bagiannya itu gimana? Nah, artinya yang digunakan untuk membuat produk tertentu hanya bagian-bagian dari makhluk hidup tersebut. Nah, jadi misalnya yang digunakan hanya enzim-enzimnya saja atau DNA-nya saja. Oh iya, seperti yang udah dijelasin tadi, meskipun nata de coco menggunakan mikroorganisme dari bakteri dalam pembuatannya, tapi adik-adik jangan takut jika ini bakal merusak kesehatan kalian ya. Karena penggunaan bakteri ini sudah diolah dan diuji sedemikian rupa agar baik untuk kesehatan. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu tujuan bioteknologi. Nah, apa sih tujuan bioteknologi tersebut? Kalau dilihat dari definisinya, bioteknologi merupakan perpaduan antara ilmu pengetahuan alam dan rekayasa genetik. Sehingga bisa kita simpulkan, tujuan dari bioteknologi adalah meningkatkan pemanfaatan makhluk hidup mulai dari sel hingga molekul dan bagian-bagian lainnya untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, yang selanjutnya yaitu penggolongan bioteknologi. Jadi, bioteknologi terdiri dari dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, lalu apa sih bedanya bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern? Nah, mari kita cek satu-satu ya. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara langsung. Adapun ciri-ciri bioteknologi konvensional diantaranya, yang pertama, memanfaatkan mikroorganisme secara utuh dan langsung. Memanfaatkan prinsip atau cara yang alami, umumnya menggunakan prinsip fermentasi. Yang ketiga, menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Yang keempat, tidak memerlukan keahlian khusus dalam pembuatannya. Yang terakhir, skala produksi kecil dan biaya yang digunakan relatif murah. Adapun contoh dari bioteknologi konvensional diantaranya yaitu yogurt, nata de coco, tempe, kecap, tapai, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu bioteknologi modern. Nah, apa sih bioteknologi modern itu? Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung.
Adapun ciri-ciri bioteknologi modern diantaranya yang pertama, memanfaatkan mikroorganisme secara tidak langsung dan umumnya berupa bagian-bagian tertentu saja. Yang kedua, yaitu memanfaatkan cara atau prinsip yang lebih modern atau canggih berupa rekayasa genetika dan teknologi reproduksi. Yang ketiga, menggunakan alat dan bahan yang modern dan canggih. Yang keempat, memerlukan keahlian khusus dalam pembuatannya. Dan yang terakhir, skala reproduksi umumnya lebih besar dan dengan biaya yang relatif mahal. Contoh bioteknologi modern diantaranya yaitu pembuatan hormon insulin, bayi tabung, tanaman transgenik, dan lain-lain. Nah, kemudian dapat dilihat secara garis besar perbedaan bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, di awal tadi sudah disinggung beberapa contoh penerapan bioteknologi dalam produk makanan dan minuman. Tapi, apakah cuma itu contoh bioteknologi? Tentu saja tidak, adik-adik. Jadi, seiring perkembangan zaman, bioteknologi dikembangkan dalam berbagai bidang kehidupan. Di antaranya yaitu bidang industri, bidang pertanian, bidang peternakan, dan bidang reproduksi. Nah, biar adik-adik lebih mudah mengingatnya, coba lihat infografis berikut ini ya. Baik, kita sudah sampai di penghujung materi. Tadi sudah dibahas mengenai pengertian bioteknologi, tujuan, jenis, hingga contoh penerapannya. Nah, jadi pemanfaatan bioteknologi tidak hanya sebatas yang telah disebutkan tadi ya, namun masih akan terus dikembangkan seiring perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Bukannya nggak mungkin loh nanti kalian yang akan menjadi penemu penggunaan bioteknologi lainnya. Maka dari itu, adik-adik jangan lupa belajar yang rajin ya. Dan jangan lupa simak video kakak selanjutnya. Semangat dan terima kasih. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.